Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keputrian Janur Biru Official. Nah, di Keputrian kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Nah, penting atau bagaimananya sejarah itu akan kita bahas di Keputrian kali ini. Mau tahu siapa narasumber kita kali ini? Umi panggilkan sekarang ya. Ini dia Umi Siti Nurjana. Biasanya kan kita kalau di sekolah itu belajar tentang sejarah Indonesia, sejarah pahlawan, sejarah kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, di Keputrian kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam. Nah, sejarah Islam yang bagaimana? Nah, jadi Mi, sejarah Islam yang bagaimana yang ingin kita sampaikan ke anak-anak untuk kali ini? Iya, jadi hari ini kita mau membahas tentang sejarah Islam, tapi bukan saat ini, zaman dahulu. Zaman dulu ya. Jadi hari ini kita membahas tentang sebuah perjalanan, tapi ini sebuah perjalanan yang memang menjadi peristiwa penting bagi umat Islam. Nah, jadi sejarah yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana sejarahnya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Jadi sejarahnya supaya kita itu wajib untuk sholat waktu itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya, gitu. Ibarat kalau misalnya Indonesia ini merdeka ada sejarahnya. Sama dengan perintah sholat 5 waktu ini juga ada sejarahnya, meskipun di dalam Al-Quran ini sudah tertuang perintah sholat 5 waktu, salah satunya di surah Al-Baqarah. Nah, sebelum 5 waktu nih, sebelum subuh, zuhur, asar sampai dengan kita isya, ternyata kalau kita baca sejarahnya lebih lanjut dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu tertera bahwasannya sholat kita itu sebanyak 50. Nah, jadi kalau zaman dulu itu sebelum ada perintah sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, sholat yang zaman dulu itu ada 50. Ada sejarahnya tuh. Iya, jadi ada sejarahnya. Nah, kita kenal itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi yang kita libur kemarin di hari Kamis itu adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Kita membahas apa itu pengertian dari Isra dan Mi'raj. Nah, yang pertama, Isra itu adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan dari mana? Kalau misalnya perjalanan dari rumah ke sekolah ini kan banyak yang dituju. Begitu juga dengan perjalanan Nabi Muhammad yang disebut dengan Isra. Nah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu didampingi dengan malaikat Jibril, tidak sendirian, dengan menggunakan buraq. Itu yang dikatakan dengan Isra, perjalanan, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan juga. Namun perjalanan di sini berbeda. Kalau Isra tadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan itu posisinya di dunia. Tapi kalau Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan dari bumi ke langit, ke Sidratul Muntaha. Jadi ini tidak sebuah perjalanan yang biasa, tapi ini merupakan sebuah perjalanan yang memang menjadi peristiwa penting bagi umat Islam. Itu. Nah, ini terjadi pada tanggal di hari ke-27 bulan Rajab. 27 Rajab. Kan ada lagunya tuh nih. Yang gimana? Pokoknya saya nggak hafal, pokoknya
Rajab, nah gitulah pokoknya nih. Saya bukan menyanyi pula lah ya kan, belum hafal. Nanti anak-anak tugasnya menghafal lagu itu aja. Boleh nih, nanti ya kita kan, tugaskan, suruh ya. cari lagu itu ya kan. Iya, nanti anak-anak tugasnya itu untuk di keputrian ini tugasnya untuk cari lagu itu aja nih, lirik lagunya kan. Jadi kita kayak mengenang-kenang masa lalu lah ya kan. Nanti kita wajibkan ya. Diwajibkan. Nah Mi, itu kan yang Isra tadi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pasti ada kendaraannya lah kan melalui darat. Nah kalau yang Mi'raj kan dari bumi ke langit ke-7. Nah itu menaiki apa Mi? Kan zaman dulu kan gak ada pesawat ya kan. Iya. Zaman sekarang aja pesawat baru dibuat kan. Nah, Iya. jadi Nabi itu dulu menaiki apa gitu ke langit ke-7? Iya, kalau perjalanan Mi'raj yaitu dari bumi ke Sidratul Muntaha itu dengan menggunakan buraq. Nah, buraq ini kalau kita lihat dalam sejarah adalah sebuah kendaraan yang memang itu tidak bisa dilihat atau dihitung dalam hitungan kasat mata manusia biasa. Memang dalam sejarah tidak tercatat dia sejenis apa. Tidak jelas kan? Tidak jelas dia bentuknya apakah pakai bensin, apakah memang pakai dayung atau seperti apa, memang tidak ada sejarah yang mencatat. Hanya saja itu hanya dibuat buraq seperti itu nih. Buruk ya anak-anak, bukan bulog ya. Kita bulog nih ya kan. Orang-orang ini kadang sosok dipleset-plesetin. Buraq, BUROK. Buruk ya. Nah itu kan nih dari langit pertama sampai langit ke-7 pasti kan nggak langsung langit pertama udah nengok apa-apa aja sih yang Nabi lihat dari langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7, apa-apa aja yang Nabi saksikan gitu kan. Iya, jadi sebelum sampai kepada Sidratul Muntaha banyak tahapan langit yang dilalui Rasulullah bersama malaikat Jibril. Di langit yang pertama Rasulullah bersama malaikat Jibril itu berjumpa dengan Nabi Adam. Nah, di situ disambut dengan sambutan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengucapkan salam, kemudian Rasulullah menjawab. Kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua Rasulullah bersama malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Yahya. Kemudian sampai dengan ke perjalanan langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima jumpa dengan Nabi Harun ya. Kemudian sampai di langit yang ke-6. Lima Mi, dari 5 ke 6. Oh iya ya Pak, ya fokus ya. Sampai ke langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Nah, ketika mau melangkah ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Kira-kira kenapa Mi menangis? Kenapa nangis pula Nabi Musa? Apa di langit ke-7 ada sesuatu gitu mungkin? Iya, tidak. Jadi ternyata di langit ke-6 ketika jumpa dengan Nabi Musa, kenapa Nabi Musa menangis? Ketika ditanya, wahai Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Jawaban Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah telah mengutus seorang pemuda yang nanti suatu saat atau di akhir kiamat nanti banyak umat Nabi Muhammad yang nanti masuk surga. Oh, Dibanding dengan umat Nabi Musa. oh jadi dia sedih lah ya. Iya, kan? sedih. Ibarat ada utusan Allah yang memang diutus ke bumi dan itu umatnya banyak pengikutnya yang akhirnya nanti banyak masuk surga dibanding dengan umat Nabi Musa. Makanya dia menangis. Maka menangis seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita lagi lanjut ke perjalanan ke langit yang ke-7. Nah, di langit yang ke-7 ini Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selesai nih sampai langit yang ke-7 karena kan langit cuma sampai 7. Ya. Jadi dari langit yang ke-7 Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Apa itu Mi Sidratul Muntaha? Iya, jadi Sidratul Muntaha itu adalah sebuah akhir perjalanan yang memang itu akhir dari langitnya. Jadi setelah itu tidak ada lagi makhluk yang bisa mencapai ke sana. Siapapun itu. Dan ini memang sudah Allah tetapkan Nabi Muhammad yang bisa mencapai ke situ. Jadi cuma Nabi kita lah yang cuma sampai ke situ ya. Iya. Nah, di Sidratul Muntaha Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari. Setelah mendapatkan perintah itu dari Allah, Rasulullah langsung turun ke bumi. Nah, sampai di langit ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa kembali. Kemudian Nabi Musa bertanya, perintah apa yang kamu dapatkan? Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Mendengar hal itu, Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan menghadap kepada Allah. Wahai Nabi Muhammad, coba minta keringanan kepada Allah karena itu nanti umatmu nggak sanggup.
seperti itu. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad menghadap kepada Jibril, artinya meminta pendapat seperti itu kan. Baru Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril menghadap kepada Allah untuk minta keringanan, dan itu dikabulkan. Dari 50 dikurangi 10 jadi 40. Nah kemudian menghadap lagi kepada Musa, ditanya lagi berapa, itu masih berat itu perkiraannya. Kemudian balik lagi untuk menghadap kepada Allah minta keringanan, sampailah dari 50 ke 40 sampai ke 5 kali. Dari 5 kali itu kemudian Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan lagi, tapi karena sering mondar-mandir bolak-balik, malu Nabi Muhammad, maka cukup 5 itu. Kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi untuk menyampaikan kepada umatnya tentang perintah Allah dalam melaksanakan sholat. Oke, Mek. Berarti itu dari itulah kisah lah ya kan, dari perjalanan Nabi Muhammad dari langit pertama sampai langit ke-7, sampai dapatlah perintah Allah bahwasanya kita sebagai umatnya itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah dari perjalanan Nabi Muhammad ini apa hikmah yang dapat kita ambil gitu? Nah jadi hikmah yang bisa kita petik dari sebuah peristiwa penting ini adalah yang pertama, di sini Allah menyatakan atau menunjukkan sebuah kekuasaannya. Ibarat perjalanan dari bumi ke langit yang ke-7 itu kan bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk dilalui seorang manusia. Nah di sini Allah menyatakan, bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 1, yang isinya adalah Allah menunjukkan sebuah kekuasaannya melalui sebuah perjalanan. Itulah dia Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj kita mengenal kewajiban sholat 5 waktu. Itu dia hikmah yang mungkin secara umum bisa kita sampaikan. Tadi hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad dari langit pertama sampai langit ke-7. Nah dari kisah ini juga kita dapat mengambil bahwasanya kita sebagai umatnya itu harus banyak-banyak bersyukur ya kan nih. Karena kalau saja tidak Nabi meminta keringanan dari 50 kali itu, apa nggak zaman sekarang ini kita sholat sebanyak 50 kali gitu ya kan nih. Sedangkan kita yang 5 waktu saja masih banyak yang ketinggalan gitu. Jadi untuk anak-anak Umi di rumah seharusnya banyak-banyak bersyukur dan menghargai perjuangan Nabi kita yang sudah susah payah dari langit pertama sampai langit ke-7, dari langit ke-7 turun ke langit ke-6, naik lagi sampai ke atas untuk meminta keringanan supaya kita sebagai umatnya tidak merasa terbebani. Nah, jadi tugas kita itu hanya menjalankan perintahnya saja gitu. Nah, jadi janganlah pernah kita meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya kan nih. Nah, contohnya lagi seperti sifat Nabi tadi yang memiliki rasa malu. Nabi aja masih ada rasa malunya untuk meminta gitu kan. Tapi kenapa kita sebagai umatnya menjalankan perintahnya saja masih susah gitu. Sedangkan Nabi kita aja sampai malu meminta keringanan, sedangkan kita sudah diberi keringanan masih malas melakukannya. Nah jadi don't be lazy ya kan, jangan malas, jangan malas. Dan apa lagi nih? Jangan lalai ya kan dalam mengerjakan kewajiban. Nah itu tadi kita sudah diberi keringanan, sudah dapat enak hidup di dunia ini, tinggal menjalankan tugasnya saja gitu kan. Ibaratnya masih saja kita melupakannya. Nah jadi mulai sekarang rubahlah sifat yang ada dalam diri kita, milikilah rasa malu tadi dan hargailah perjuangan Nabi selama ini. Oke Mi? Oke, cukup sampai di sini Mi? Oke, cukup sekian keputiran kita hari ini. Tonton terus keputiran minggu depan ya kan, karena akan ada narasumber dan topik-topik yang lebih menarik dari minggu ini. Oke, jangan lupa komen di bawah kesimpulan yang sudah kamu dapat dari video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kamu kalau menurut kamu ini itu penting untuk dibagikan gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di keputiran selanjutnya. Mau hadiah yang menarik? Mau kelas kamu terperdana masuk YouTube? Nah, ada caranya gimana? Tadi kan kita sudah bahas tentang Isra dan Mi'raj ya kan anak. Nah, tugas kamu di rumah bersama teman-teman sekelas kamu cari lagu dari Isra dan Mi'raj ya. Kamu buat sekreatif mungkin lagunya, atau kamu boleh satu kelas atau boleh berkelompok boleh, tapi Umi tetap menilainya sesuai dengan kelas ya. Jadi kamu buat video kreatif lagu tentang Isra dan Mi'raj,
kemudian kamu unggah di Instagram kamu tag SMP IT Jabal Nur, dan syaratnya kamu harus subscribe dan komen di kolom komentar di video tentang Isra dan Mi'raj. Oke? Next week akan kita umumkan siapa pemenang video kreatifnya. Jadi paling lama itu hari Selasa. Hari Selasa kamu kumpul ke wali kelas kamu atau kamu langsung unggah ke Instagram kamu dengan tag SMP IT Jabal Nur. Oke? See you next week. Zaman sekarang kan daripada lagu K-pop kan Mi, bagus lagu itu. Nah, alhamdulillah guru-gurunya di sini sehat. Apa? Gitu Mi.